Jokowi dan para ternaknya makin terpojok. Nah, ya, seruan adili Jokowi menggema di sentero jagat Nusantara, ya. Dimanapun sekarang ya guys ya. Bahkan kemarin gue bacain berita kalau ada tembok-tembok ibu kota Jakarta dipenuhi dengan kata-kata adili Jokowi. Itu benar atau enggaknya coba kalian komen di bawah ya guys ya. Halo para manusia, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu guys ya. Seperti biasa guys, kali ini ya guys ya, gue pengen ngebahas soal politik lagi ya guys ya. Karena benar-benar belum habis karena isu Pak Jokowi ini guys ya. Terbongkar semuanya, kasus korupsi si anu, kasus korupsi si itu ya guys ya. Pokoknya abis-abisan ini dibongkar ya guys ya. Dan terima kasih pokoknya buat kalian, kemarin video gue sedikit naik ya guys ya, alhamdulillah. Dan pokoknya buat kalian buzzer-buzzer silakan komen ya, dan kita adu argumen di situ dengan netizen juga. Pokoknya bebas ya guys ya. Dan langsung aja kita masuk ke beritanya, tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, comment, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Ini gila banget. Korupsi 500T di proyek PSN Jokowi. Nah, ini dia guys ya. Gua nggak tahu kalau 500 triliun ini ya guys ya. Tapi yang jelas kemarin kasus Pertamina bocor ya guys ya. Dana korupsinya mencapai 1.600 triliun. Lu bayangin tuh 1.600 triliun buat apa tuh? Pokoknya nggak ngerti pokoknya guys ya. Tapi intinya juga nggak tahu itu beneran atau enggak ya. Di sini juga kita nggak menyebarkan hoax ya guys ya. Pokoknya kita hati-hati banget. Tapi yang jelas itu adalah berita dari Karen, yaitu mantan direktur Pertamina ya guys ya, tahun 2014 kalau nggak salah gua guys. Kita ikutin terus beritanya ya guys ya, jangan sampai teralihkan dengan isu-isu lain gitu guys. Lanjut, ternyata gurita bisnis anak-anak Jokowi itu didanai oleh oligarki. Nah, gimana nih guys? Tapi kan nggak mungkin para oligarki itu mau saja ngasih dana jumbo tanpa ada timbal baliknya. Benar kalau ini ya guys ya, pasti ada timpah tindih ya guys ya, ataupun tukar-tukaran gitu guys. Nah, siapa yang harus mengasih imbalan kepada mereka? Anak-anak Jokowi yang ngasih? Ya enggak lah, uang bisnis mereka saja banyak yang bangkrut. Gua nggak tahu ya bisnisnya apa ya guys ya, tapi yang jelas martabak sama sang pisang kemarin guys ya. Tapi nggak tahu tuh sekarang bisnis itu masih ada atau enggak gitu guys, karena jujur gue nggak pernah beli guys ya. Yang jadi sasaran ya negeri ini yang harus ngasih imbalan timbal balik ke oligarki itu nih. Jangan heran kalau rakyat sekarang ini hanya sebagai objek yang diperas. Dan negara lebih berpihak ke oligarki, lebih mendengarkan keinginan oligarki daripada rakyatnya sendiri. Nah, sudah terjadi kemarin 10 tahun ke belakang ya guys ya. Kita nggak tahu nih 5 tahun ataupun 10 tahun ke depan nanti seperti apa ya guys ya. Pokoknya kita tunggu aja nih gebrakan dari Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Kira-kira berani nggak ya guys ya menyuruh lembaga KPK ya guys ya, ataupun menggerakkan anti korupsi ini untuk memeriksa sang ini ya guys ya, yang bersangkutan maksudnya. Anak-anak Jokowi yang untung dan bermewah-mewah, rakyat yang sengsara. Kita tahu kemarin salah satu anak Pak Jokowi ya guys ya naik private jet ya, dan di situ udah dikasuskan. Bahkan kemarin anak Pak Jokowi itu datang sendiri ke KPK. Gua nggak tahu tuh maksudnya apa datang ke KPK. Yang jelas jadi nggak digerebek mungkin gitu ya guys ya. Tapi entahlah guys. Lanjut, negara secara akuntansi sudah bangkrut. Siapapun yang menjadi presiden ya menggantikan Jokowi tidak akan mudah membalikan kondisi menjadi sekedar normal. Akibat apa yang dilakukan di 10 tahun pemerintahannya. Nah, ini dia guys ya. Jadi kayaknya ya prediksi para pengamat politik ya guys ya, siapapun yang menjadi presiden, gua rasa ya ataupun mereka rasa tidak akan bisa mengembalikan modal ataupun mengembalikan secara normal ekonomi Indonesia. Semoga Pak Prabowo bisa terlepas dari bayang-bayang dan pengaruh mantan yang jelas mewariskan beban berat di pundaknya. Ya. Kita doain aja ya guys ya. Sekarang kita rakyat Indonesia cuman bisa berdoa agar Pak Prabowo itu bisa ngatasi ini semua guys ya. Terutama orang-orang yang korupsi Pak Prabowo ya guys ya. Kita sebagai rakyat Indonesia ini kadang-kadang ya jengkel juga gitu. Jadi nggak kontrol nih ucapan-ucapan. Kadang-kadang nggak kontrol gitu. Karena ngelihat pejabatnya korupsi terus gitu. Namanya juga gas kan nggak ngerem. Kenapa komennya kayak gitu anjir. Lanjut dulu, kita percaya bahwa Mulyono mengangkat Sulistyo jadi Kapolri dengan melangkahi beberapa angkatan di atasnya adalah untuk memutus generasi bobrok di tubuh institusi Polri. Kita keliru. Sampai sekarang masih belum diganti soalnya guys ya.
Gua nggak tahu tuh dalam rangka apa. Seharusnya sih Pak Prabowo sudah mengganti ya guys ya, karena sudah pengalihan kekuasaan, seharusnya sudah diganti semua gitu. Orang-orangnya Pak Prabowo lah minimal ya guys ya. Kita mengacukan jempol, sementara di sana Ibu Mega mengelus dada karena tak mungkin membuka pembicaraan yang merusak marwah seorang presiden di ranah publik di hadapan rakyatnya. Ya, begitu baiknya Bu Mega guys ya. Tapi kita nggak tahu juga ya guys ya, karena banyak banget yang ngejudge Bu Mega sekarang guys, dari kemarin-kemarin gitu. Dan sekarang banyak lagi yang memuji PDIP guys ya, karena ya kasus ini nih, kasus-kasus korupsi dari orang-orangnya Pak Jokowi gitu guys. Di balik pesona pahlawan yang sedang memperjuangkan perlindungan bagi rakyatnya, sang petugas partai sedang menggunakan hak prerogatif presiden menyusun kekuatan untuk memastikan kelanjutan kekuasaannya. Isunya kemarin 3 periode ya guys ya, tapi digagalkan ataupun Bu Mega tidak setuju waktu itu guys. Dan tapi digantikan oleh anaknya gitu guys. Sekarang menjadi wakil presiden. Lanjut, Jokowi dan para ternaknya makin terpojok. Nah, ya, seruan adili Jokowi menggema di sentero jagat Nusantara ya. Dimanapun sekarang ya guys ya, bahkan kemarin gue bacain berita kalau ada tembok-tembok ibu kota Jakarta dipenuhi dengan kata-kata adili Jokowi. Itu benar atau enggaknya coba kalian komen di bawah ya guys ya. Benar nggak di Jakarta itu sebagian tempat ada tuh grafiti adili Jokowi gitu guys. Gue soalnya belum paham juga tuh. Kalau beneran ada, wah kacau banget sih guys ya. Lanjut, jika Jokowi bertanya apa yang saya korupsi, maka ini beberapa jawaban yang dikutip dari Puang. Ada anjir. Beberapa nih, ini gue bacain beberapa aja ya guys ya. 1. Keterkaitan dengan kasus timah ya. 2. Blok Medan. 3. Suntikan dan es doger 72 miliar. Es doger 72M anjir. Itu bisa banjir satu ruangan es doger ya guys ya. 4. Gratifikasi anak mantu bangun perusahaan dengan mudahnya memanfaatkan kekuasaan orang tua ya. 5. KCIC dengan markup dan kong kali kong. 6. IKN ya. IKN udah jelas ya guys ya. 480 triliun guys. Lu bayangin 480 T. Ternyata mangkrak dan rugikan APBN. Bahkan APBN kemarin kalau nggak salah gue dipotong ya untuk IKN ya guys ya. 7. Pembangunan infrastruktur jalan tol yang anggarannya membengkak menyebabkan BUMN kolaps. Mereka itu melakukan sesuatu, ini kata ex mantan direktur Pertamina ya guys ya, atas perintah pemimpin gitu guys, atas perintah presiden kalau nggak salah. Dan itu videonya udah ada di Twitter, di mana-mana udah ada guys, terbongkar ini satu persatu nih guys ya. Lanjut, Ferry Amsari, mobil SMK itu mana? Nah, yang nanya mobil SMK ya guys yang memuja-muja mobil lokal SMK nggak keluar-keluar tuh, udah 2025 ini guys. Anda, Jokowi, harus malu dan tahu diri bahwa sebagai pemimpin Anda sudah membual banyak hal ya guys ya. Mulyono atau bisa disebut dengan Jokowi, ini orang yang harus bertanggung jawab atas rusaknya KPK saat ini. Sekarang jadi tukang pukul lawan politik Mulyono sekeluarga. Ya, kita tahu sekarang hari ini kalau nggak salah KPK lagi digeruduk sama masyarakat nih untuk klarifikasi atau menanggapi kasus OCCRP kemarin ya, yang memasuki nama Pak Jokowi di deretan tokoh terkorup di dunia tahun 2024 ya guys ya. Pokoknya kita tunggu terus ya, dan kita percaya bakalan ada gebrakan-gebrakan ataupun rahasia yang terbongkar satu persatu ya guys ya. Pokoknya ini menarik banget, kalian pantengin terus channel ini dan jangan sampai teralihkan dengan isu lain ya guys ya. Baik teman-teman, sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gua Dua Kaki undur diri. Sampai jumpa nanti.